Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Inayatul Maula Azhara dengan NIM 2208031031008. Saya dari Prodi D3 Kesekretariatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budaya Bali, yakni tari kecak. Bayangkan kita berada di tengah alunan musik tradisional yang merdu di sebuah desa yang penuh warna-warni, dari tarian, pakaian adat, atau di sebuah meja makan yang penuh dengan aneka hidangan khas yang menggugah selera. Budaya adalah harta yang memperkaya kehidupan kita dengan keberagaman, sejarah, dan keindahan yang tak ternilai. Dan hari ini kita akan menjelajahi keajaiban budaya, yakni keajaiban tari kecak, yakni warisan budaya dari Bali. Bersama-sama kita akan memahami lebih dalam sejarah, makna, filosofi, kostum, properti, peran, musik, nilai-nilai, tradisi, dan warisan yang telah membentuk identitas kita sebagai bangsa dan masyarakat global. Dalam perjalanan ini, kita akan menemukan bagaimana budaya bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tapi juga landasan untuk masa depan yang lebih harmonis dan penuh pengertian. Mari kita buka pikiran dan hati kita untuk merasakan keajaiban dunia yang begitu kaya dan beragam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai petualangan budaya kita. Tari kecak diciptakan oleh salah satu seniman Bali yang bernama Wayan Limba pada tahun 1930-an bersama dengan pelukis asal Jerman Walter Spaes. Nah, tarian ini bermula dari tradisi Sangyang dari kisah pewayangan Ramayana. Asal-usul nama tarian berasal dari suara penari yang meneriakkan cak cak cak. Tak hanya itu, tarian ini juga diiringi suara gemerencingan yang berasal dari gelang kaki para penari. Jumlah penari kecak terdiri dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang, sehingga menghasilkan suara yang keras dan lantang. Umumnya memang dimainkan oleh 50 orang hingga 70 orang penari, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa dilakukan oleh ratusan hingga ribuan orang. Selain para penari itu, ada pula para penari lain yang memerankan tokoh-tokoh Ramayana seperti Rama, Sinta, Rahwana, Hanuman, dan Sugriwa. Dan tarian ini memiliki makna yang mendalam, seperti gerakan tangan yang dilakukan para penari kecak memiliki makna yang menggambarkan kisah pewayangan, yaitu kisah Ramayana saat Rahwana menculik Dewi Sinta. Tarian ini menyuguhkan kisah pembebasan Dewi Sinta dari cengkraman Rahwana. Nah, selain seni pertunjukan drama tari, kecak juga tergolong tarian sakral karena mempresentasikan aksi kekebalan para penari yang kebal dari api dan juga keris. Tarian ini juga sering dibawakan untuk upacara keagamaan di mana penarinya biasanya dirasuki roh halus dan merupakan media komunikasi dengan roh para dewa atau leluhur yang disucikan. Ketika penari kesurupan, biasanya mereka akan melakukan tindakan tidak terduga seperti berbicara dengan suara mereka atau menggambarkan adegan berbahaya. Nah, pertunjukan tari kecak ini menyajikan cerita dengan pesan moral yang tinggi. Pesan tersebut dapat dilihat di salah satu bagian seperti burung Garuda yang mengorbankan sepasang sayap untuk membantu Dewi Sinta dari Rahwana. Makna lainnya juga sering dikaitkan sebagai ritual mengusir penyakit. Banyak orang yakin bahwa ritual ini akan mendatangkan Dewi Subraha untuk mengusir wabah penyakit dan melindungi masyarakat Bali dari berbagai kekuatan jahat. Dan apa aja sih properti yang digunakan dalam pertunjukan tari kecak ini? Yang pertama ada bara api. Nah, bara api ini merupakan salah satu properti utama yang harus ada dalam pertunjukan tari kecak. Bara api ini nantinya akan diinjak oleh tiap penari tanpa memakai alas kaki maupun hanya sekedar menggunakan kaki telanjang saja. Yang kedua ada bunga kamboja. Nah, properti tarian kecak selanjutnya yaitu bunga kamboja. Bagi masyarakat Bali, bunga kamboja merupakan sari alam yang bisa membawa pencerahan dari sari kebaikan. Bunga kamboja ini seringkali dimanfaatkan dalam berbagai upacara ritual, khusus yang salah satunya yakni dalam tari kecak. Bunga kamboja ini pada umumnya diselipkan di daun telinga para penari.
Yang ketiga ada gelang kerincing. Nah, gelang kerincing ini merupakan properti yang digunakan dalam tari kecak. Gelang ini mampu menghasilkan suara yang cukup keras untuk mengiringi alunan musik dalam tarian itu. Nah, gelang ini hanya dikenakan pada kaki penari laki-laki yang menjadi Ramayana. Selain dipakai di area kaki, gelang kerincing juga dikenakan di area pergelangan tangan. Yang keempat ada selendang hitam putih. Nah, properti yang harus ada bagi para pengiring tarian kecak yaitu selendang hitam dengan motif kotak-kotak. Nah, selendang hitam putih ini disematkan saat sedang menari. Kain yang dipakai tersebut memiliki makna yakni sebagai konsep raw bineda yang identik dengan warna hitam putih. Yang kelima ada topeng. Nah, properti tari kecak yang wajib digunakan berikutnya adalah topeng. Topeng ini digunakan oleh penari utama yang memiliki peran sebagai Hanuman, Sugriwa, dan Rahwana. Dan yang keenam yaitu tempat sesaji. Properti selanjutnya adalah tempat sesaji yang umumnya diletakkan di beberapa bagian tempat. Hal itu dipercaya bisa membantu mendatangkan keberuntungan dan menolak semua kesialan yang ada. Dan pada tari kecak sendiri, tata rias yang digunakan adalah menyerupai tokoh yang diperankan seperti Ramayana, Rahwana, Sinta, Sri Rama, dan Hanuman. Dan pada tari kecak ini tata kostum yang digunakan adalah dengan memakai bawahan celana hitam dan dilingkari oleh selendang kotak-kotak yang berwarna hitam putih dan tidak mengenakan baju ataupun dengan telanjang dada. Nah, dan juga gelang kaki yang akan mengeluarkan bunyi ketika dihentakkan. Dan tidak ada alat musik yang dimainkan pada saat tari kecak berlangsung. Para penari akan mengeluarkan suara cak sehingga membentuk musik akapela. Dan seseorang yang bertindak sebagai pemimpin akan memberi tekanan nada tinggi atau rendah. Seseorang lainnya mengantarkan alur cerita. Penari tersebut duduk melingkar dengan mengangkat kedua lengan sambil menyerukan kata cak secara berirama. Iringan pada tarian kecak ini tidak diiringi dengan musik tradisional, melainkan hanya dengan teriakan suara penari dengan kata cak, cak, cak. Tari kecak Bali tidak hanya menarik dari segi estetika dan performa, tetapi juga mengandung berbagai nilai budaya dan spiritual yang penting. Nah, berikut ini beberapa nilai yang terdapat dalam tari kecak. Nah, yang pertama ada nilai religius dan spiritual. Tari kecak memiliki akar dari ritual sanghyang yang bertujuan untuk mengusir roh jahat dan melindungi desa. Ini menunjukkan bahwa tarian ini memiliki dimensi religius yang kuat yang menggambarkan hubungan manusia dengan kekuatan spiritual. Dan yang kedua yaitu nilai kebersamaan dan gotong royong. Tarian kecak ini melibatkan banyak penari pria yang duduk melingkar dan secara serempak mengucapkan cak berulang-ulang. Ini mencerminkan nilai kebersamaan dan gotong royong yang kuat dalam budaya Bali, di mana kerjasama dan koordinasi kelompok sangat diutamakan pada tarian kecak ini. Yang ketiga yaitu nilai kedisiplinan dan ketekunan. Nah, pada tari kecak ini menciptakan harmoni dan keseragaman dalam gerakan serta suara dari para penari harus memiliki kedisiplinan tinggi dan berlatih dengan tekun. Ini mengajarkan pentingnya ketekunan dan kerja keras yang mencapai hasil yang baik pada tari kecak. Yang keempat ada nilai estetika dan seni. Pada tari kecak ini adalah ekspresi seni yang kaya yang akan keindahan gerakan, suara, dan cerita. Ini menekankan nilai estetika dalam budaya Bali, di mana seni dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan upacara keagamaan. Dan yang kelima yaitu nilai sejarah dan budaya. Dalam tari kecak ini, dengan menggambarkan cerita dari epik Ramayana, tari kecak mengandung nilai sejarah dan budaya yang mendalam. Dan ini mengingatkan masyarakat akan kisah-kisah tradisional yang memiliki peran moral dan filosofi kehidupan yang berharga. Yang keenam ada nilai pendidikan dan pelestarian budaya. Tari kecak juga mengandung nilai edukatif
Karena melalui tarian ini generasi muda diajarkan tentang sejarah, mitologi, dan nilai-nilai luhur dari budaya mereka. Usaha pelestarian budaya ini penting untuk menjaga identitas budaya Bali agar tetap hidup dan dikenal luas. Dengan memahami dan menghargai nilai-nilai ini, tari kecak bukan hanya menjadi hiburan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan refleksi budaya yang kaya akan makna dan warisan. Dan pada tari kecak ini memiliki sejumlah keunikan yang menjadikan perbedaan dari tarian-tarian yang ada di Indonesia. Nah, berikut ini beberapa keunikan dari tari kecak. Nah, yang pertama yaitu tari kecak ini tanpa alat musik. Jadi tari kecak tidak menggunakan alat musik tradisional seperti gamelan dan lain-lain sebagainya. Tapi sebagai gantinya irama tari ini dihasilkan oleh suara yang diteriakan oleh para penari laki-laki secara berirama, menciptakan efek suara yang dinamis dan menghanyutkan. Yang kedua, paduan suara. Nah, penari kecak yang seringkali berjumlah puluhan hingga ratusan duduk melingkar dan mengeluarkan suara cak sambil menggerakkan tangan dan tubuh mereka. Dan ini dapat menciptakan harmoni vokal yang unik dan ritmis. Yang ketiga, tari ini mengambil dari cerita Ramayana. Tari kecak menggambarkan episode tertentu dari epik Ramayana, khususnya kisah penculikan Sinta oleh Rahwana. Dan usaha Rama untuk menyelamatkan hal ini menambahkan elemen dramatik dan naratif yang kuat di dalam tarian tari kecak ini. Yang keempat yaitu ritual Samgyang. Tari kecak berasal dari ritual Samgyang, sebuah upacara keagamaan Bali yang bertujuan untuk mengusir roh jahat dan memohon perlindungan meskipun kini lebih bersifat pertunjukan. Tari kecak ini masih mengandung elemen-elemen sakral dari ritual tersebut. Yang kelima yaitu interaksi dengan penonton. Nah, dalam tari kecak ini seringkali berinteraksi langsung dengan penonton agar menciptakan suasana yang lebih intim yang mengundangkan penonton untuk merasakan energi tarian secara langsung. Yang keenam yaitu lokasi pertunjukan yang spektakuler. Dalam tari kecak sering dipentaskan di tempat-tempat yang indah dan bersejarah, seperti yang ada di Bali, salah satunya yaitu Pura Uluwatu yang terletak di tebing menghadap Samudra Hindia. Dengan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler menambah keindahan dan magis dari pertunjukan tari seni kecak ini. Dan yang ketujuh yaitu gerakan yang dinamis dan energik. Gerakan para penari kecak sangat dinamis dan energik dengan penggunaan tangan yang ekspresif dan tubuh yang bergerak serempak, menciptakan pola-pola yang menarik dalam ritmis. Tari kecak adalah perpaduan harmonis antara seni tari, suara, dan cerita yang menjadikannya salah satu warisan budaya Bali yang paling unik dan mempesona. Demikian presentasi kita tentang tari kecak, sebuah warisan budaya yang kaya dan unik dari Bali. Tari kecak bukan hanya sekedar pertunjukan seni, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai spiritual dan sosial masyarakat Bali. Melalui gerakan yang dinamis dan harmonisasi suara, tari kecak membawa kita menyelami kisah epik Ramayana, serta mengajak kita untuk merasakan kedalam budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga presentasi ini telah memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang keindahan dan keunikan tari kecak, serta mendorong kita untuk semua untuk terus melestarikan dan menghargai kekayaan budaya Indonesia. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan mari kita terus mendukung pelestarian budaya kita. Om Santi, Santi, Santi Om.